Halo teman-teman, welcome to my video. Kali ini aku akan membahas tentang pecahan melalui Friends and Feast, belajar pecahan lewat makanan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah apa itu pecahan, struktur pecahan, contoh, macam-macam, menyederhanakan pecahan, mengubah pecahan, membandingkan pecahan, dan terakhir operasi bentuk pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Dengan kata lain, pecahan digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak utuh. Misalnya, ketika kamu membagi satu benda menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, apa sih struktur dari pecahan? Struktur pecahan kita misalkan dengan A per B. Dengan A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Contoh sederhana dari pecahan. Di suatu taman terdapat pohon apel dengan buah yang rindang. Kemudian datanglah angin yang menyebabkan salah satu dari buah tersebut jatuh ke tanah. Jatuhnya apel tersebut menyebabkan apel tersebut terbelah menjadi dua bagian yang sama besar. Sakti yang tidak sengaja melewati taman tersebut melihat apel kemudian memakan salah satu potongan apel yang terbelah. Pertanyaannya, berapakah bagian apel yang dimakan oleh Sakti? 1 adalah untuk jumlah bagian apel yang dimakan oleh Sakti, dan 2 adalah untuk jumlah keseluruhan bagian apel yang terbelah. Maka bagian apel yang dimakan oleh Sakti adalah 1/2. Macam-macam pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya adalah 1/2. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya adalah 1/1/2. Selanjutnya adalah pecahan tidak biasa. Pecahan tidak biasa adalah pecahan di mana pembilang lebih besar dari penyebutnya. Ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat, kemudian menambahkannya dengan pembilang. Maka 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3, dengan penyebutnya tetap, yaitu 2. Sehingga menghasilkan pecahan campuran 1/2. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Biasanya ditulis dengan koma. Contohnya, 1/2 akan kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,50. Selanjutnya adalah pecahan persen. Pecahan persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Biasanya ditulis dengan tanda persen. Contohnya, pecahan desimal 0,50 kita ubah menjadi pecahan persen menjadi 50%. Dan yang terakhir adalah pecahan perbandingan. Pecahan perbandingan digunakan untuk membandingkan dua besaran bukan hasil pembagian. Contohnya 2/3, artinya 2/3 dari keseluruhan bagian. Menyederhanakan pecahan. Contohnya 6/3 kita bisa sederhanakan dengan sama-sama membagi 3 pembilang dan penyebut, karena 3 adalah FPB dari 6 dan 3, menghasilkan 2/1 sama dengan 2. Mengubah pecahan ke dalam bentuk lain. Contohnya 1/8 kita akan ubah menjadi pecahan desimal dengan cara mengalihkan 1 dikali 25 dan 8 dikali dengan 25, menghasilkan 25/1000, maka menjadi 0,025.
0,025 kita akan ubah menjadi bentuk persen dengan cara mengalihkannya dengan 100%, menghasilkan 2,5%. Membandingkan pecahan. Contohnya adalah 3/2 kita akan bandingkan dengan 50%. Pertama, kita ubah menjadi bentuk pecahan yang sama. 3/2 tetap dan 50% kita ubah menjadi 1/2. Maka 3/2 akan lebih besar dari 1/2. Operasi pecahan. Operasi pecahan yang pertama adalah penjumlahan pecahan. Contohnya 1/4 ditambah dengan 1/3. Maka kita akan samakan penyebutnya menjadi 12, karena 12 adalah KPK dari 4 dan 3. Maka akan menghasilkan 3/12 ditambah 4/12 sama dengan 7/12. Yang kedua adalah perkalian pecahan. Contohnya adalah 3/2 kita kalikan dengan 1/2. Maka kita akan kalikan secara silang. 3 kita akan kalikan dengan 2, dan 2 akan kita kalikan dengan 1. Maka akan menghasilkan 6/2. Di mana 6/2 ini bisa kita sederhanakan menjadi 3. Dan yang terakhir adalah pembagian pecahan. Contohnya 6/2 kita bagi dengan 1/2. Kita balik dan kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Maka akan menjadi 6/2 kita kali dengan 2/1. Kita kalikan secara silang seperti tadi cara di depan, maka akan menghasilkan 6/4, di mana 6/4 kita bisa sederhanakan menjadi 3/2. Itu dia video pembahasan materi pecahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.